Lo tau gak sih konspirasi tentang hubungannya sinyal internet dengan wabah sih? Wah, apa hubungannya tuh, Son? Lo perhatiin deh, setiap kali ada peluncuran teknologi jaringan seluler baru, kayak dari 1G sampai 5G, selalu diikutin sama munculnya wabah atau pandemi besar. Masa sih? Nah, teori ini menduga kalau kasus ini bukan cuma kebetulan. Langsung aja gue jabarin satu-satu ya. Yang pertama ada 1G yang rilis di tahun 80-an, di mana jaringan radio seluler mulai dipasang di kota-kota besar. Nah, penganut konspirasi ini ngaitin sama munculnya epidemi HIV atau AIDS. Mereka ngeklaim radiasi analog pertama yang menembus jaringan biologis manusia adalah penyebab sistem imun kita jadi rentan terhadap patogen atau kuman lah gampangnya. Lanjut era 2G yang rilis di tahun 90-an nih. Justru kayak sana tuh kan? Oh, Toji itu. Di mana GSM dan SMS mulai muncul. Mereka ngeklaim kalau transisi sinyal digital yang gede-gedean ini menciptakan frekuensi yang tidak alami, yang dikaitin sama epidemi influenza regional sih. Terus lanjut ke 3G di sekitar tahun 1998, di mana internet udah sampai ke HP-HP kita ya. Jadi ketika 3G itu mulai diuji secara masif di akhir tahun 90-an, muncul flu burung secara global. Penganut konspirasi ini mengatakan infrastruktur dari 3G itu menciptakan lingkungan elektromagnetik yang memfasilitasi mutasi virus di daerah-daerah yang punya banyak menara tinggi. Ya, selanjutnya kita masuk ke era 4G di tahun 2009, di mana LTE dan streaming data kecepatan tinggi mulai masuk. Jadi pada saat 4G LTE itu mulai dipasang di kota-kota besar Amerika dan Eropa, dunia diguncang dengan munculnya H1N1 atau swine flu, atau kalau lokalnya flu babi nih. Nah, klaimnya adalah 4G itu menggunakan frekuensi yang lebih tinggi dan kepadatan menara-menara sinyal yang lebih rapat. Makanya menyebabkan tingkat kelelahan seluler penduduk itu meningkat drastis. Terus lanjut ke masa sekarang, yaitu 5G yang rilis di tahun 2019, di mana teknologi millimeter wave dan ultra low latency mulai dipakai. Ini bisa dibilang puncaknya ya. Gimana enggak? Wuhan dipilih sebagai salah satu kota pertama di Cina untuk proyek pertama 5G ya. Klaimnya adalah frekuensi tinggi 5G menyebabkan hipoksia seluler atau sel tubuh kita kekurangan oksigen, yang gejalanya mirip dengan pandemi di 2019 itu ya. Tapi ingat ya, mereka bilang 5G ini bukan menyebarkan virus, tapi membuat tubuh manusia itu bereaksi terhadap virus dengan cara yang jauh lebih fatal. Gampangnya gini lah, tubuh manusia itu kan punya sistem elektrik yang kayak saraf, jantung, otak. Nah, radiasi elektromagnetik dari menara seluler, terutama generasi baru yang frekuensi lebih tinggi, dianggap bisa mengganggu hemostasis atau keseimbangan tubuh kita. Mereka percaya paparan radiasi ini bikin sistem imun tubuh kita itu drop atau lemah, sehingga virus yang sebenarnya biasa aja jadi mematikan. Atau bisa kita sebut sebagai environmental stress hypothesis. Nah, sekarang kita coba cek kata ilmuwan tentang ini ya. Mereka bilang semua sinyal seluler dari 1G sampai 5G adalah radiasi non-ionisasi. Artinya, energi yang gak cukup kuat buat ngerusak DNA atau ngerubah struktur kimia sel. Ya beda banget lah sama X-ray atau radiasi nuklir. Gimana menurut kalian? Kira-kira pada saat peluncuran 6G nanti di tahun 2030 bakal ada pandemi baru lagi? Tulis di komen.